Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Sobat Piranbae. Alhamdulillah saya ucapkan terima kasih kepada para sahabat yang telah like, komentar dan juga subscribe ke channel kami. Kami doakan semoga diberikan umur panjang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan diberi kemudahan dalam mengarungi kehidupan di dunia ini dan selamat hingga akhirat. Di sebuah desa kecil di Indonesia, hiduplah seorang pria bernama Surya. Surya adalah seorang pria yang ambisius, dan dia sangat ingin menjadi polisi. Namun, Surya menyadari bahwa menjadi polisi bukanlah hal yang mudah. Banyak orang yang berusaha mendapatkan posisi tersebut, dan persaingan sangat ketat. Surya bukanlah seorang yang memiliki prestasi akademis yang baik, tetapi dia memiliki uang. Surya berasal dari keluarga yang cukup berada. Ayahnya adalah seorang pengusaha sukses, dan mereka memiliki banyak uang. Menyadari bahwa jalan menjadi polisi melalui jalur resmi sangat sulit, Surya memutuskan untuk menggunakan uangnya untuk mempermudah proses tersebut. Dia menghubungi beberapa orang yang dia kenal memiliki koneksi di dalam kepolisian dan menawarkan mereka sejumlah uang sebagai imbalan untuk menjadikannya seorang polisi. Setelah melakukan beberapa transaksi tersembunyi dan membayar sejumlah besar uang, Surya akhirnya diterima menjadi anggota kepolisian. Dia sangat senang dan merasa bahwa uang memang bisa membeli segalanya. Surya dengan bangga mengenakan seragam polisinya dan memamerkannya kepada semua orang di desanya. Namun, di dalam hati kecilnya, Surya tahu bahwa apa yang dia lakukan tidaklah benar. Meskipun dia kini sudah menjadi polisi, Surya tidak berhenti menggunakan uangnya untuk mendapatkan apa yang dia inginkan. Dia terus-menerus menyuap atasannya agar mendapatkan kenaikan pangkat dan posisi yang lebih baik. Surya dengan cepat naik pangkat dalam tubuh kepolisian, dan dalam waktu beberapa tahun, dia sudah menjadi seorang perwira tinggi. Namun, semakin tinggi pangkatnya, semakin besar pula jumlah uang yang dia keluarkan untuk menjaga posisinya. Suatu hari, Surya merasa bahwa hidupnya sudah sempurna. Dia memiliki kekayaan, kekuasaan, dan status sosial yang tinggi. Namun, dia juga mulai merasa gelisah. Setiap malam, Surya bermimpi buruk. Dia bermimpi bahwa dia dikejar-kejar oleh sesuatu yang tidak bisa dia lihat dengan jelas. Dalam mimpinya, ada suara yang selalu berbisik, "Apa yang kau peroleh bukanlah milikmu. Kau akan mendapat balasannya." Surya berusaha mengabaikan mimpi-mimpi itu, tetapi mimpi buruk tersebut terus menghantui tidurnya. Dia mulai merasa bahwa sesuatu yang buruk akan terjadi padanya. Untuk menenangkan hatinya, Surya memutuskan untuk pergi ke Mekah dan menunaikan ibadah haji. Dia berpikir bahwa dengan menunaikan ibadah haji, dosanya akan diampuni dan hidupnya akan kembali tenang. Sesampainya di Mekah, Surya merasa lega. Dia mulai menjalankan serangkaian ibadah haji dengan penuh khusyuk, berharap bahwa semua dosanya akan dihapus. Namun, ketika dia sampai di tempat sa'i, tiba-tiba dia merasa sangat pusing. Kepalanya berputar-putar, dan dia merasa mual. Surya mencoba untuk melanjutkan ibadahnya, tetapi semakin lama, tubuhnya semakin lemah. Akhirnya, dia jatuh pingsan di tengah kerumunan orang. Ketika Surya sadar, dia sudah berada di dalam sebuah klinik di Mekah. Para dokter mengatakan bahwa kondisi fisiknya baik-baik saja, tetapi Surya merasa ada yang tidak beres. Dia merasa ada sesuatu yang aneh di dalam mulutnya. Ketika dia mencoba berbicara, lidahnya tidak bisa bergerak dengan normal. Dengan panik, Surya meminta cermin untuk melihat apa yang terjadi. Ketika Surya melihat ke dalam cermin, dia sangat terkejut. Lidahnya menjulur keluar seperti anjing yang terjulur panjang dan berliur. Dia mencoba menariknya kembali, tetapi lidahnya tetap tidak bisa dikendalikan. Rasa takut mulai menjalari seluruh tubuhnya. Surya ingat semua perbuatan kotor yang pernah dia lakukan untuk mendapatkan posisinya sebagai polisi. Dia sadar bahwa apa yang sedang terjadi padanya adalah sebuah azab. Surya merasa sangat malu. Dia mencoba untuk menyembunyikan kondisinya, tetapi setiap kali dia berbicara, lidahnya yang menjulur keluar membuat orang-orang di sekitarnya merasa ngeri. Desas-desus tentang kondisinya mulai menyebar di antara para jemaah haji. Banyak yang mengatakan bahwa Surya sedang menerima hukuman dari Tuhan atas perbuatan curangnya selama ini. Surya mencoba kembali ke Indonesia dengan segera, tetapi kondisi fisiknya semakin memburuk. Setiap hari, lidahnya semakin panjang dan sulit dikendalikan. Dia tidak bisa makan atau minum dengan normal, dan berbicara pun menjadi hal yang sangat sulit. Surya merasa sangat menderita, dan dia tahu bahwa ini adalah akibat dari semua dosa yang telah dia lakukan. Sesampainya di Indonesia, Surya mengundurkan diri dari kepolisian.
Dia tidak sanggup lagi menjalani kehidupan dengan kondisi seperti itu. Surya mengasingkan diri di sebuah desa terpencil, jauh dari orang-orang yang mengenalnya. Dia menghabiskan hari-harinya dengan berdoa dan memohon ampunan kepada Tuhan, berharap bahwa suatu hari nanti azab ini akan diangkat darinya. Namun, tahun demi tahun berlalu, dan kondisi Surya tidak pernah membaik. Lidahnya tetap menjulur keluar seperti anjing, dan dia hidup dalam penderitaan yang luar biasa. Orang-orang di desanya mulai menjulukinya sebagai Surya si lidah anjing. Surya sangat malu dengan julukan itu, tetapi dia tidak bisa berbuat apa-apa. Surya mulai menyadari bahwa azab ini bukan hanya sekedar hukuman fisik, tetapi juga hukuman mental dan spiritual. Dia hidup dalam kesepian dan penyesalan yang mendalam. Setiap malam, dia menangis dan berdoa, memohon agar Tuhan mengampuni dosa-dosanya dan mengangkat azab ini darinya. Tetapi, tampaknya takdir tidak memberikan Surya pengampunan yang diharapkannya. Suatu malam, dalam tidurnya yang gelisah, Surya bermimpi. Dalam mimpinya, dia bertemu dengan seorang pria tua yang bijaksana. Pria tua itu berkata, "Surya, kau telah melakukan kesalahan besar dengan menggunakan uang untuk mendapatkan posisi yang bukan hakmu. Kau telah merusak keadilan dan kepercayaan. Azab ini adalah akibat dari perbuatanmu sendiri. Tetapi, Tuhan itu Maha Pengampun. Jika kau benar-benar menyesali perbuatanmu, mungkin suatu hari nanti, lidahmu akan kembali normal." Surya terbangun dengan air mata di wajahnya. Dia tahu bahwa jalan menuju pengampunan tidak akan mudah. Tetapi mulai hari itu, Surya bertekad untuk memperbaiki dirinya. Dia menggunakan sisa hidupnya untuk membantu orang-orang miskin dan menebus kesalahan-kesalahannya di masa lalu. Meskipun lidahnya tidak pernah kembali normal, Surya merasa bahwa beban di hatinya sedikit berkurang. Dia terus berdoa dan berbuat baik, berharap bahwa Tuhan akan melihat usahanya dan mengampuni dosa-dosanya. Hingga akhir hayatnya, Surya hidup dalam kesendirian, tetapi dengan hati yang lebih tenang. Kisah Surya menjadi pelajaran bagi banyak orang. Di desa tempat dia tinggal, orang-orang selalu mengingat cerita tentang Surya si lidah anjing. Mereka mengajarkan anak-anak mereka untuk selalu berbuat jujur dan tidak pernah menggunakan cara-cara kotor untuk mencapai tujuan mereka. Dan meskipun Surya hidup dalam penderitaan, dia meninggalkan warisan yang berharga bagi generasi berikutnya bahwa kejujuran dan integritas adalah hal yang tidak bisa dibeli dengan uang.